Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 148, ayat 1 sampai ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan dari langit, pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang yang benderang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah dan semuanya tercipta. Dia memasang semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Pujilah Tuhan dari bumi. Hai ular-ular naga dan segenap samudera dalam. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit, pohon buah-buahan dan segala pohon aras. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung-burung bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemimpin dunia. Hai taruna dan anak-anak dara, orang tua dan orang muda. Hendaklah semuanya memuji nama Tuhan, sebab hanya namanya yang tinggi luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk kekuatan umatnya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihinya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengertinya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, Mazmur 148 merupakan mazmur pujian kepada Sang Pencipta dan Raja. Langit, bumi, dan segala isinya memuji Allah, Tuhan Pencipta dan Raja. Mazmur 148 ini merupakan mazmur pujian kosmik yang menempati posisi penting dalam rangkaian doksologi penutup kitab Mazmur. Fokus utamanya adalah seruan universal agar seluruh ciptaan, baik di surga maupun di bumi, memuji Tuhan. Secara literar, Mazmur ini tersusun simetris. Ayat 1-6 menyerukan pujian dari alam surgawi, sementara ayat 7-14 memanggil alam duniawi dan umat manusia. Struktur ini mencerminkan kosmologi biblika yang melihat seluruh realitas berada di bawah kedaulatan Allah Tritunggal. Mari kita telusuri satu persatu ayat demi ayat, supaya kita mengerti maksudnya dan kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita setiap hari. Ayat 1 dan 2 membuka dengan panggilan bagi makhluk surgawi, malaikat dan bala tentara surga, untuk memuji Tuhan. Pujian dimulai dari surga, memberikan kepada kita pengajaran bahwa penyembahan kepada Allah Tritunggal bukan inisiatif manusia semata, melainkan realitas kosmik. Calvin pada bagian ayat 1 dan 2 ini memberikan penafsiran bahwa penyebutan malaikat bukan untuk mendorong spekulasi tentang hierarki surgawi, melainkan untuk mempertegas bahwa kemuliaan Allah Tritunggal melampaui dunia manusia. Jika makhluk surgawi memuji Allah, manusia semakin tidak memiliki alasan untuk lalai. Ayat 3-4 melibatkan benda-benda langit, matahari, bulan, bintang, dan cakrawala tertinggi, yang secara eksegetis ini mencerminkan pemahaman Israel bahwa ciptaan non-personal pun dapat memuji Allah dengan menjalankan fungsi yang ditetapkannya. Pada bagian ayat 3-4 ini, Matthew Henry menafsirkan ini sebagai kesaksian bahwa ciptaan tanpa suara sekalipun memuliakan Allah melalui keteraturan dan keindahannya. Menurut manusia yang dianugerahi akal budi, seharusnya jauh lebih sadar akan panggilan memuji Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, sementara di ayat 5-6 yang memberikan dasar teologis pujian kosmik ini, karena Allah Tritunggal menciptakan dan menetapkan semuanya untuk selama-lamanya. Pujian tidak berdasar pada emosi, melainkan pada tindakan penciptaan dan penetapan ilahi. Dalam bagian ini, Reader Boss memberikan penafsiran dan penekanannya bahwa ayat-ayat ini menunjukkan penciptaan dipahami sebagai tindakan firman Allah yang berdaulat. Ketetapan Allah Tritunggal menjamin keteraturan kosmos,
dan menyingkapkan bahwa dunia ini tidak berjalan secara acak atau otonom. Sementara pada ayat 7 ditandai dengan peralihan dari surga ke bumi dengan memanggil makhluk laut dan samudra raya. Bahkan kekuatan yang dianggap liar dan menakutkan dalam dunia kuno ditempatkan di bawah panggilan pujian kepada Tuhan. Pada ayat 8 disebutkan, saudara, bahwa adanya fenomena alam yang ekstrim, api, hujan es, salju, kabut, dan badai, yang secara teologis ini memberikan kepada kita pengertian bahwa kekuatan alam bukan entitas chaos, melainkan alat yang melaksanakan firman Allah. Pada bagian ayat 8 ini Calvin memberi tafsiran bahwa ayat ini sebagai koreksi terhadap ketakutan manusia akan alam. Alam tidak berdaulat atas manusia. Allah lah yang berdaulat atas alam. Dan karena itu layak dipuji, bahkan melalui peristiwa yang tampaknya destruktif. Sementara di ayat 9 dan 10 memperluas pujian kepada gunung, bukit, tumbuhan, binatang liar, ternak, burung. Seluruh ekosistem dipandang sebagai bagian dari paduan suara ciptaan yang memuliakan Allah Tritunggal. Pada ayat 9 dan 10 ini, Matthew Henry menekankan bahwa penyebutan detail ciptaan ini mengajarkan kerendahan hati. Manusia bukan pusat alam semesta, melainkan bagian dari ciptaan yang sama-sama dipanggil untuk memuliakan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ayat 11-12 melibatkan manusia secara menyeluruh, raja dan rakyat, tua dan muda, yang secara biblika pujian kepada Allah Tritunggal menembus batas sosial, batas politik, dan batas generasi. Pada ayat 11 dan 12 ini, Reader Bosch melihat ini merupakan bagian gambaran kerajaan Allah yang universal. Tidak ada otoritas di dunia ini yang berdiri di luar tuntutan untuk tunduk dan memuliakan Allah sebagai Raja yang sejati. Sementara ayat 13 mempertegasnya bahwa alasan utama pujian hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Kemuliaannya mengatasi bumi dan langit. Sehingga pusat pujian bukan pada ciptaan, melainkan pada Allah Tritunggal sendiri. Calvin, saudara, memberi penekanan bahwa nama Allah mewakili penyataan dirinya. Memuliakan nama Tuhan berarti mengakui karakternya, kuasanya, dan karyanya dalam sejarah dan ciptaan. Karena itu, saudara yang kekasih di dalam Kristus, ketika kita menelusuri ayat 14, merupakan akhir daripada Mazmur 148 ini, memberikan kepada kita fokus pada bagian Israel, di mana Allah meninggikan tanduk umatnya, yang secara teologis pujian kosmik tidak meniadakan relasi perjanjian, melainkan justru berpuncak di dalamnya. Pada ayat 14 ini, Henry memberikan tafsiran bahwa tanduk sebagai simbol kekuatan dan kehormatan yang dianugerahkan Allah bukan hasil usaha manusia. Umat Allah, orang-orang Kristen dipanggil untuk memuji, bukan menyombongkan diri. Nah, saudara yang kekasih di dalam Kristus, bagaimana keseluruhan dari Mazmur 148 ini secara spiritual? Jadi, secara spiritual, Mazmur 148 ini membentuk iman yang kosmik dan rendah hati. Manusia diajak melihat dirinya sebagai bagian dari ciptaan yang bersama-sama memuliakan Allah Sang Pencipta dan Raja atas segalanya. Setelah kita membaca, mendengarkan, dan mengerti sedikit bagian daripada Mazmur 148 ini, saya menawarkan 3 implementasi. Implementasi pertama, dalam konteks di negeri kita yang kaya keanekaragaman hayati, namun rentan terhadap kerusakan lingkungan, Mazmur 148 ini memberikan pengajaran yang tegas bahwa alam bukan sekedar sumber daya ekonomi, melainkan rekan dalam memuliakan Allah. Etika ekoteologis menjadi bagian integral dari iman orang Kristen. Karena itu, saudara, mari kita upayakan untuk menyelenggarakan reboisasi, rehabilitasi lahan, bahkan juga penjagaan, pemeliharaan ekosistem hutan. Hutan ada ekosistemnya sendiri yang harus dijaga dan tidak bisa diganti dengan tanaman atau tumbuhan yang seragam dan homogen. Implementasi yang kedua, bagi kita orang Kristen di negeri ini, Mazmur ini memberikan koreksi antroposentris sempit dan mendorong liturgi serta spiritualitas yang menyadari dimensi kosmik penyembahan. Pujian kepada Allah Tritunggal harus tercermin dalam sikap hormat terhadap ciptaan dan keadilan sosial. Karena itu, saya dan saudara yang senantiasa memuji Tuhan pasti punya keinginan untuk menjaga, memelihara, dan memberikan manfaat dari hasil bumi ini.
Jadi kita bukan mengeksploitasi dan merusak, tapi mengeksplorasi dan memberikan pertumbuhan kehidupan secara sistem kehidupan yang diatur oleh Tuhan. Sehingga di mana kita ada, lingkungan itu bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang lain. Implementasi yang ketiga. Akhirnya dalam Mazmur 148 ini kita sebagai orang Kristen diajak, baik pemimpin maupun rakyat, orang tua maupun anak muda, untuk hidup sebagai komunitas memuji Tuhan di tengah pluralitas bangsa. Dengan kesaksian hidup yang memuliakan Allah Tritunggal, yang namanya melampaui bumi dan langit. Kita tidak cukup hanya memuji Tuhan dalam konteks terbatas dan lingkungan dan komunitas tersendiri, tetapi menyatu dengan seluruh komunitas orang Kristen di seluruh dunia, memuji Tuhan, menjadikan itu pujian sebagai kesaksian di tengah-tengah pluralitas kepercayaan, pluralitas bangsa-bangsa. Kiranya saya dan saudara semakin giat untuk membangun relasi dengan Tuhan, dengan lingkungan, melalui kesadaran akan tanggung jawab sebagai orang Kristen yang memuji Tuhan, mengasihi sesama, dan memelihara bumi ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.